Assalamualaikum. Baiklah teman-teman, di sini saya ada tugas video, yaitu tugas video psikologi konseling. Di sini saya akan membuat vlog dengan berjudul bagaimana kondisi penjual dan pembeli yang ada di pasar. Nah, di sini saya sedikit mewawancarai teman saya yang bisa saya panggil dengan sebutan Kak Loli. Nah, sebelum itu di sini saya akan memperkenalkan diri saya dan Kak Loli. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Lulu Ladia Fortuna. Saya berasal dari kampus IAIN Sasbabel, jurusan Psikologi Islam, dan di pinggir saya ini ada Kak Loli. Kak Loli, silakan perkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lolita Parika. Saya berasal dari Desa Air Mesut. Saya juga termasuk pedagang yang ada di pasar Desa Air Mesut. Nah, untuk temanya sendiri itu tadi saya mengangkat sebuah tema bagaimana motivasi keadaan seorang penjual melihat bagaimana keadaan sekitar keadaan pasar pagi seperti itu. Baiklah, kami akan langsung memulai percakapan kami berdua, yaitu mengenai kondisi yang ada di pasar. Baiklah. Halo, Assalamualaikum Kak Loli. Waalaikumsalam. Bagaimana, apa kabarnya? Alhamdulillah, selalu baik. Baik ya. Oh, Kak Loli sehat gitu ya, cantik banget hari ini. Ya, Kak Loli ya, sini Kak Loli sering senyum ya. Manis senyum. Karena senyum adalah ibadah. Iya, betul. Kak Loli, sini kan lihat kondisi pasar nih ya. Menurut Kak Loli gimana sih kondisi pasar yang ada di sini gitu? Kondisi pasar Desa Air Mesut termasuk sangat baik karena selalu ramai pengunjung dan atau pembeli. Oh, gitu ya Kak Loli. Kebetulan ya, Kak Loli di sini itu ya apa? Tadi kan Kak Loli energik banget itu ya. Kayak itu semangat banget. Apa sih Kak Loli semangat itu, apa kondisi, apa lagi lihat kondisi pasarnya atau gimana gitu? Setiap kali Kak Loli senyum banget gitu. Intinya adalah bagaimana caranya supaya kita untuk tetap bersyukur dengan segala keadaan. Benar tidak? Iya, iya. Kalau untuk pasar biasanya memang sering ramai, terkadang juga sepi, jadi kayak nggak nentu dan nggak selalu ramai juga. Ya kalau misalnya kita dengan hati yang selalu bersyukur, ya hati kita pastinya selalu gembira, ya enggak? Iya, tuh denger ya teman-teman yang nanti akan nonton vlog saya, itu ada sedikit motivasi dari Kak Loli tadi untuk selalu bersyukur dan selalu tersenyum. Nah, Kak Loli di sini maaf ya, sebelumnya saya mengundang Kak Loli sebenarnya untuk mengikuti acara vlog saya. Itu sebenarnya saya ingin bertanya sih sedikit Kak Loli, bagaimana keadaan pasar, bagaimana keadaan Kak Loli berjuang kemarin untuk bisa berjualan di pasar gitu. Boleh saya bertanya sedikit gitu? Boleh untuk dijawab Kak Loli? Oke, jadi awal mulai ceritanya saya bisa berjualan di pasar karena itu juga termasuk dari bagian hobi saya, karena kalau hal-hal yang bertransaksi satu sama lain itu adalah hobi saya dari dulu. Jadi sebelum saya berjualan di pasar waktu masih masa SMA, saya juga sering kayak berhubungan dengan hal-hal bisnis. Apapun yang bisa dijadikan bisnis saya jadikan, dan itu juga termasuk benar-benar hobi saya, karena bisa berjualan di pasar pun juga itu bisa banget untuk menyambung tali silaturahmi dan banyak kenal dengan orang-orang. Terus juga hal di sekitar saya itu kan termasuk kebanyakan yang sudah berkeluarga ya Kak. Jadi kayak mereka pikirannya mungkin sangat-sangat dewasa, dan itu juga sangat terpengaruh dalam hidup saya. Jadi bagaimana kehidupan keluarga yang saya banyak saya lihat itu kayak jadi suatu pelajaran gitu, bisa jadi bekal juga buat kedepannya gitu. Jadi kalau dikatakan motivasi apa ya, saya intinya sangat senang gitu, bukan
bagaimanapun mungkin banyak juga kekurangan atau hal-hal yang sangat tidak saya sukai, tapi itu bisa ditutup dengan banyak hal-hal yang positif juga di pasar. Ya itu juga termasuk hal yang sangat menarik buat saya, buat kehidupan saya gitu. Ya itu untuk sekedar motivasi gitu. Dan tadi kan juga kita sempat bersinggungan dengan bagaimana sih keadaan pasar ya. Mungkin teman-teman yang di luar banyak itu penasaran bagaimana sih keadaan pasar itu seperti apa gitu, pedagang di pasar seperti apa gitu. Malah sedikit Kak Loli ceritakan pengalamannya mungkin yang misalnya bertransaksi tadi dengan pelanggan gitu. Ada yang kadang-kadang kita kan ada yang suka dengan pelanggan atau enggak, ada yang enggak seneng atau seneng gitu. Ya, Gimana, Kak Loli? Oke, kalau untuk hal semacam itu ya mungkin udah biasa ya, karena setiap pelanggan itu orangnya juga karakternya beda-beda kan. Jadi setiap pelanggan itu emang ada yang kadang bikin kita kayak Bad suka mood banget gitu ya, ada juga yang bikin kita kayak kesel gitu. Tapi itu kembali lagi ke diri masing-masing, ke penjual, kembali lagi ke penjualnya masing-masing, bagaimana caranya kita menyikapi atau ya bagaimana caranya kita menyikapi mereka gitu kan. Itu juga termasuk resiko bagi para penjual gitu, karena kalau misalnya kita ketemu sama pembeli yang mereka emang kayak sering komentar tentang apa yang kita jual, komentar dengan harganya, terus komentar dengan cara kita melayani mereka, itu sering banget sih gitu. Ya kalau bagi saya sebagai penjual itu udah termasuk resiko gitu kan, karena setiap karakter manusia itu kan beda-beda tadi kan. Jadi di situ saya mungkin memang kalau misalnya sedang melayani orang seperti itu ya dalam hati emang kesel, tapi karena saya berpikir mungkin itu juga hak bagi para pembeli, dan di situ mungkin saya bisa menyikapi dengan tenang juga gitu. Dan begitu juga sebaliknya dengan para pembeli yang mereka emang kayak gimana ya, tuh bikin hati senang gitu tuh, jadi kayak mereka itu balance Kak. Jadi saya nggak bisa kalau misalnya saya terlalu fokus sama pembeli yang begini atau yang begitu. Jadi semuanya ya emang udah risiko buat para penjual. Kalau kondisi pasar ya seperti tadi, terkadang ramai, terkadang sepi gitu. Kita juga bagi para penjual terkadang pulangnya masih bawa barang, tapi kadang juga alhamdulillahnya habis gitu, nggak bawa apa-apa, kalau pulang jadi bawa uang. Ya teman-teman, mungkin itu sih sedikit vlog saya dengan Kak Loli tadi ya. Bagaimana itu kan tadi kan ada sedikit bagaimana motivasi Kak Loli yang sampai sekarang bertahan untuk berjual gitu, melihat keadaan pasar seperti yang diceritakan Kak Loli gitu kan. Nah semoga dengan vlog ini bisa bermanfaat juga ya Kak Loli ya, buat kita, buat teman-teman yang melihat vlog saya pada hari ini, pada ya buat teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Kak Loli sudah bersedia untuk bisa menjadi ini ya, saya sedikit sebutkan sebagai kayak udah bersedia untuk saya itu membantu saya untuk mengisi acara vlog saya pada pagi hari ini. Nah sekian, terima kasih dari kami ya, terutama dari saya dan Kak Loli. Sekian, terima kasih.